Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara menggerebek Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Awalnya BNN menangkap 47 orang dan dari jumlah itu 31 orang dinyatakan positif menggunakan narkoba jenis ganja. Sementara 16 orang sudah dipulangkan. Dari yang positif, 14 orang adalah mahasiswa aktif Universitas Sumatera Utara USU, sisanya alumni, warga biasa, serta mahasiswa kampus lain. Seberapa besar jaringan pemasok narkoba hingga bisa menyusup sampai ke kampus-kampus? Kita akan bahasnya bersama PLT Deputi Pemberantasan BNN, Brigadir Jenderal Kennedy, dan juga Ketua DPP Gerakan Nasional Anti Narkotika Granat, Asep Iwan Iriawan. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Baik, saya ke Brigjen Kennedy. Pak Kennedy, 33 orang ditangkap, 3 orang tersangka. Bisa Anda jelaskan soal ini? Jadi memang berawal dari laporan dari Universitas USU, dekannya melaporkan pada tanggal 30 September. Ya. Jadi sudah koordinasi dengan BNP Sumut, ada kegiatan-kegiatan di kemahasiswaan dalam kampus yang mencurigakan. Sehingga koordinasi dan melaporkan kepada BNP Sumut. Nah, setelah dilakukan penyelidikan dan benar adanya bahwa ada kegiatan-kegiatan yang patut dicurigai dan dicurigai bahwa itu kegiatan-kegiatan yang narkoba. Okay. Jadi pada tanggal 9 dilakukan penggerebekan terhadap kampus tersebut dan benar didapat adanya peredaran gelap narkoba. Dari peredaran gelap narkoba yang berada di kampus, terjaringlah 41 orang ya, dengan tersangka baik yang positif mengguna narkoba jenis ganja sebanyak 31 dan 3 orang lain sebagai tersangka termasuk pengedarnya. Dari hasil penggerebekan tersebut didapatlah narkotik jenis ganja sebanyak 508,6 gram, setengah kilo lebih. Betul. Nah, dari hal tersebut ada pengedarnya tertangkap 1 yang terbukti membawa ganja sekitar 200 gram lebih. Nah, ini yang sisanya dari masing-masing mahasiswa juga kita tangkap dan melakukan penggeledahan. Dan ternyata setelah dilakukan penyidikan atau pemeriksaan, dari 41 itu tidak semuanya mahasiswa kampus yang masih belajar. Ada diantaranya yang masih sudah alumni dan ada masyarakat lain sebanyak 11 orang. Demikian sementara. Ini informasi, saya konfirmasi dulu. Ini informasi awal dari pihak kampus berarti ya? Ya. Informasi awal dari pihak kampus yang melaporkan atau ada kecurigaan di dalam kampus adanya kegiatan peredaran gelap narkoba. Jadi apresiasi untuk pihak kampus yang kemudian melaporkan ini ke BNN dan juga apresiasi untuk BNN yang kemudian bisa menangkap. Saya ingin tanya, ini semua pengedarnya Pak Kennedy, ini ada yang mahasiswa atau di luar mahasiswa pengedar? Nah, dari pengedar ini di luar mahasiswa, dari 1 yang tertangkap di TKP, dari BNP Sumut mengembangkan 2 tersangka lagi yang ada di luar, termasuk perempuan dan laki-laki. Jadi 3 orang tersangka yang terbukti sementara ini melakukan pengedaran narkotik jenis ganja ini, Pak. Iya, mereka menggunakannya di kampus atau sekedar transaksi di kampus? Kemungkinan, ya, kita lagi melakukan pendalaman terhadap para tersangka. Ini ada sebanyak 31 orang mahasiswa yang setelah dites urinnya, dia positif. Berarti ini sementara dugaan dari BNN menggunakannya di dalam kampus. Ini kan pertanyaan juga kan, ya walaupun sekarang ada sebagian yang masih WFH, masih belum ada PTM, pertemuan tatap muka. Ini sudah berlangsung lama atau baru-baru setelah tatap muka? Karena kan selama pandemi tentu belajar di rumah ya, Pak Kepala BNN? Ya. Jadi
ini hasil interogasi sementara karena waktu masa pandemik ya, dari 2020 sampai sekarang, itu kan pelaksanaan tugas belajar ada di rumah, belajar di rumah. Dan baru-baru ini dibuka juga dengan protokol kesehatan dengan ketat tentunya. Ini kemungkinan dilakukan setelah dilakukan perkuliahan atau pelajaran tatap muka. Jadi sebelumnya memang kampus-kampus juga membatasi diri atau off kampus. Nah sekarang sudah dibuka. Dengan dibukanya ini peredaran narkoba masuk ke kampus-kampus. Oke, ditangkapnya ini mayoritas di gedung apa, Pak Kepala? Ada salah satu gedung di pelataran di dalam kampus itu sendiri, ya dilakukan penggerbekan. Mereka lagi kongko-kongko atau lagi ngobrol-ngobrol berkerumun. Berdasarkan laporan itu kita melakukan penggerbekan terhadap artinya diduga para pelakunya. Ruang kelas dong berarti ya, dekat ruang kelas. Dekat ruang kelas. Kami di lingkungan kampus itu kami juga koordinasi begitu mau melakukan penggerbekan, kami tutup pintu dari kampus itu. Menurut laporan dari Kepala BNP, ditutup kampus, koordinasi dengan pihak keamanan, kita baru melakukan pergerakan untuk penggeledahan di dalam kampus itu sendiri. Oke, sekali lagi apresiasi untuk BNN Sumatera Utara atas apa yang kemudian telah dibongkar di kampus USU. Saya ingin ke pimpinan Ketua DPP Gerakan Nasional Anti Narkotika, Bung Asep Iwan, yang juga mantan hakim. Saya ingin tanya, Bung Asep, ini luar biasa, baru pertama kali mungkin dibongkar yang tampak ya, banyak sekali yang ditangkap, 3 tersangka, ada 30 lainnya masih diperiksa. Mungkin bisa ada penambahan tersangka lain, nanti saya akan tanyakan juga di kampus. Dan ini kampus nomor 1 di Sumatera Utara. Bagaimana Anda melihat ini? Yang pertama, kita apresiasi kepada BNN yang telah melakukan operasi tangkap tangan. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, bagi Granat itu tidak aneh. Ya, kita punya data bagaimana di kampus itu peredarannya sangat masif. Kita pernah punya data bagaimana pimpinan suatu rektor, wakil rektor ternama di luar Jawa tertangkap juga kan, malah dengan mahasiswinya di hotel. Kita juga pernah punya data bagaimana mahasiswa-mahasiswa bandar itu tertangkap lagi jalan darat, ya, kiloan tertangkap di darat. Kita juga punya data bagaimana beberapa mahasiswa ya yang tertangkap, ya, beberapa orang dan bahkan tuh anak tokoh public figure, anak tokoh-tokoh ternama, ya, yang itu juga ada. Artinya apa? Bahwa peredaran di lingkungan mahasiswa itu sudah tidak aneh. Cuman ketika tertangkap oleh BNN jumlahnya banyak, memang kita apresiasi. Dan memang itu berita yang memang mengejutkan. Tapi bagi mahasiswa itu senyum-senyum aja. Lalu pikiran mahasiswa, lagi sial aja lu katanya. Paling begitu kan. Saya tahu bahwa Anda juga dosen. Anda melihat bahwa banyak di kalangan mahasiswa yang sesungguhnya patut dicurigai bahwa mereka menggunakan narkoba. Bukan patut dicurigai lagi, Mas Iman. Kita bisa lihat kok, wong saya pernah negur, kamu habis make. Cuma dia nggak ngaku kan. Ya, gimana lagi kalau bahwa itu fakta yang tidak terhindarkan. Saya di 5 universitas, bahwa itu fakta di komunitas-komunitas tertentu itu ya, sudah lulus jadi anggota dewan, sudah lulus jadi pejabat tertentu, sudah lulus jadi eksekutif muda tertentu, ujungnya tetap pakai kan. Dan kita bisa lihat, dan itu sudah, mereka ngaku sudah di luar. Ya Pak, dulu Bapak pernah negur saya habis pakai. Jadi kita cuma senyum aja. Jadi nggak bisa ngelihat ini kampus nomor 1, ini kampus semuanya itu punya potensi. Dia mengatakan universitas ternama di Jakarta, di Jawa Barat, ya di Bandung atau di beberapa nama kota besar negeri maupun swasta. Itu cukup signifikan pemakainya. Iya. Saya ke Pak Kennedy. Pak Kennedy, nanti saya akan kembali setelah lepas jeda ya. Tapi saya ingin tanyakan dulu, pandemi ini memunculkan pengguna-pengguna yang lebih banyak. Benarkah itu? Saya akan segera kembali, saudara. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kembali di Sapa Indonesia Malam, saudara, bersama PLT Deputi Pemberantasan Narkoba BNN, Brigjen Polisi Kennedy, dan juga Ketua DPP Gerakan Nasional Anti Narkotika Granat Asep Iwan Iryawan. Saya ke Pak Kennedy, Brigjen Kennedy. Pak Kennedy, narkoba kok nggak selesai-selesai? Sekarang kita lihat ada di kampus 33 orang. Luar biasa ini. Kenapa nggak selesai-selesai dan terus kita dengar? Nah ini bahwasanya
narkoba ini di Indonesia sudah sangat masif. Maka kalau kita ingat, Pak Presiden kita menyatakan bahwa pada tahun 2016 Indonesia sudah merupakan darurat narkoba. Nah, dari sini kita melihat bahwa prevalensi penggunaan narkoba di Indonesia ini masih tergolong tinggi, yaitu prevalensinya 1,8% dari jumlah penduduk Indonesia yang diukur dengan umur antara 15 tahun sampai 60 tahun. Nah, dari prevalensi ini... Prevalensi itu artinya begini Pak Kennedy, tiap 100 orang kurang lebih ada 2 orang pengguna narkoba, begitu? Ya. Oh luar biasa, tinggi sekali ya. Dari 10.000 orang terdapat 180 orang yang terindikasi menggunakan narkoba. Oke. Nah, saya katakan ini hasil survei 2019 antara BNN dengan LIPI. Iya. Mohon maaf Pak Kennedy, mungkin TV-nya nyala, agak bisa dikecilkan sedikit supaya tidak feedback. Saya matikan aja lah TV-nya mungkin ya. Boleh, terima kasih. Iya, biar lebih jelas. Jadi luar biasa nih, jadi dari 1.000 orang, 18 orang pengguna narkoba. Kurang lebih begitu ya? Betul sekali Pak. Nah, dari prevalensi ini ini masih mendengung ini kayaknya nih. Iya. Dari prevalensi ini, maka didapat sekitar 3,6 juta orang. Yang pengguna dalam 1 tahun aktif menggunakan narkoba. Dari 3,6 juta, ada 27% diantaranya mahasiswa. Oke, nanti saya akan memperbaiki audio ke Pak Kennedy, nanti biar tim yang kemudian akan menghubungi Pak Kennedy. Sementara saya akan ke Pak Asep Iwan. Kang Asep ini prevalensinya luar biasa, 1,8%, artinya ya 100 orang kurang lebih 2 orang lah, atau 1.000 orang, 18 orang yang pengguna narkoba, tinggi sekali. Ya, Mas Aiman, saya tambahkan prevalensi itu justru di usia-usia produktif. Betul. Satu. Kedua adalah kebanyakan pelajar SMA. Bahkan dari 15 tahun tadi disebutkan ya, 15 tahun. Pelajar kebanyakan di sekolah menengah dan mahasiswa, itu yang tertinggi. Ya, jadi ketika data itu menunjukkan apa pemakainya, mereka-mereka lah yang menikmati itu karena apa? Karena pergaulan, ya karena penampilan, karena lain-lain sebagainya. Hubungan di keluarga mungkin? Ya salah satunya memang ada yang memakai, orang tuanya memakai, anaknya memakai, ikut. Lebih parah lagi, bapaknya bandar, anaknya ikutan. Ya, yang lebih parah lagi, bapaknya teman-teman oknum ya, sangat disebut ya, nangkepin, anaknya jualan. Anaknya jualan, luar biasa. Nah, ini fakta kok. Saya bukan fitnah. Ayo. Ini aparat maksudnya, Anda mengatakan aparat ya? Penegak hukum kok. Aparat penegak hukum bahkan. Ya, faktanya kan. Tapi diproses. Diproses nggak, Bung Asep? Kang Asep? Tugasnya diproses nggak? Proses hukum nggak? Di berapa orang? Ya diproses ada sebagian juga yang tidak selesai. Kan saya kasih contoh, di Bandung tuh ada kapolsek wanita, ahli tangkap narkoba, dia sama teman-temannya main pesta. Di dekatnya kampungnya Pak Kennedy, ketangkap juga berapa orang sambil jualan. Itu kan bukti. Yang menunjukkan, yang baru terungkap Mas Aiman. Yang nggak terungkap tuh banyak. Karena menyangkut nama baik, nama kelompok, nama prestisi tertentu, nama partai tertentu. Saya ingat waktu Kang Asep menjadi hakim, Kang Asep pernah memvonis mati pengedar narkoba. Dan sampai sekarang itu tidak membuat jera. Kenapa kemudian vonis mati pun tidak membuat jera pengedar narkoba? Satu, karena komitmen, konsistensi, paradigma. Selama komitmen penegak hukum masih ada yang bermain jualan dan nilainya sampai 120 bandar itu, selama itu akan berlangsung. Konsisten. Selama konsisten eksekusi tidak dilaksanakan dari capek-capek BNN, capek-capek kepolisian nangkap, kejaksaan tidak eksekusi, selama itu tetap ada jualan. Paradigmanya pemakai, konsumen, bandar bagi bandar, ini Indonesia gede peredarannya. Bagi konsumen, itu sudah tahu sama tahu, TST, si A jualan, si B jualan, barang bukti bisa beli, dijual lagi. Ya, nggak usah jauh lah, saya bisa tunjukkan mahasiswa saya pemainnya kok. Nggak usah tunjuk masalah lain. Dengan sangat menyesal. Kenapa tidak dilaporkan, Kang Asep?
Ya kan diproses kan bukan kewenangan saya. Kalau saya sama guru hanya kamu jangan make, nanti kamu begini. Kan bisa dilaporkan kalau ada indikasinya. Talib ya udah dilaporan lagi. Kami Granat selalu kerjasama dengan BNN, dengan kepolisian. Oke. Ini loh daerah ini daerah. Tapi kan ada oknum-oknum tertentu yang masih bermain. Ketika Pak Kennedy dan kawan-kawannya berjuang untuk menegakkan nunggu di lautan, nunggu di mana berbulan-bulan. Tapi ada oknum-oknum yang mengkhianati perjuangan Pak Kennedy dan lain-lain yang berani jualan kan. Maka saya bilang selama komitmen tidak itu dirubah, paradigmanya di otaknya tidak berubah, akan berubah setelah anak keluarganya kena, baru dia sadar. Luar biasa. Oke, nanti saya akan tanyakan soal ini juga ke Pak Kennedy, tapi sebelum saya tanyakan ini, saya tanya soal benarkah bahwa pengguna selama pandemi ini meningkat, Pak Kennedy? Jadi kalau kita berbicara benar atau tidaknya selama pandemi meningkat, kita tidak BNN sendiri tidak bisa membuktikan karena belum dilakukan penelitian. Dalam arti kata, masa pandemik juga kami dari sudut pandang penegakan hukum masih dilakukan adanya pelaku-pelaku yang mengedarkan narkoba. Jadi banyaknya importir atau dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Gitu. Ya. Jadi kami tidak bisa bicara masalah selama pandemi apa banyak atau tidak karena belum dibuktikan secara riset, secara penelitian juga. Oke, tadi disebutkan oleh Kang Asep, kenapa narkoba ada? Kenapa misalnya kalau di kampus USU ganja itu luar biasa ya, 33 orang kemudian ditangkap. Karena ada oknum yang melindungi. Betul demikian? Mungkin iya, mungkin tidak. Apa yang pernyataan Kang Asep ya, karena kita juga begitu maraknya narkoba sehingga mungkin juga ada oknum-oknum yang terpengaruh, yang tergiur dengan masalah narkoba. Tapi untuk di Sumatera Utara sendiri, prevalensinya seluruh Indonesia sangat tinggi sekali. Di Sumut itu sekitar 7% prevalensinya. Jadi lebih tinggi ya? Okay. Lebih tinggi di Indonesia ini yang pertama ranking 1 adalah Sumut. Okay. Nah, dari pengguna di Sumut itu 63% menggunakan ganja. Ya, mungkin karena kita lihat geografisnya Sumut itu sendiri berdekatan dengan Aceh, di mana ganja itu identik dengan Aceh mungkin di situ. Nah, sehingga banyak pengguna-pengguna di Sumut yang menggunakan ganja ini. Oke. Soal sumber, saya katakan tadi, meskipun kita tidak tahu ya sumber dari mana nih ganja ini. Apakah dari Aceh atau dari Sumatera Utara sendiri. Tapi kan kebunnya dimanapun itu ilegal. Dan harus kemudian ditangkap ketika ada orang yang menanam ganja. Betul demikian Pak Kennedy? Betul sekali ini Pak ya. Kang Asep sekedar informasi bahwa BNN sudah melakukan 25 pemusnahan ladang ganja. Ya, 25. Di Sumatera Utara ini ya? Bukan, di Sumatera Utara ada 2, di Aceh ya. Dan besok ada pemusnahan ganja juga sekitar 4 hektar lebih. 4 hektar? Di mana itu Pak 4 hektar. Kennedy? Ya. Ini anggota tim dari Deputi Pemberantasan lagi sana. Di provinsi mana itu? Aceh. Oh di Aceh, oke. Oh ini Aceh. Sumatera Utara masuk ke Aceh juga ya untuk BNN-nya? Enggak. Sumatera Utara sendiri, Aceh sendiri. Oh, okay. Kalau di Sumatera Utara yang baru-baru ini kita melakukan pemusnahan di daerah Mandailing Natal. Oke. Yang perbatasan dengan Sumatera Barat. Memang dia harus dingin ya, tempat daerah dingin itu? Tidak juga mungkin dingin ya. Karena banyak juga di daerah-daerah panas juga hidup. Tumbuh juga. Karena mungkin karena di pegunungan karena sepi, tidak ada yang tahu, jadi kemudian mereka bisa menanam seenaknya begitu. Dan tapi ini kemudian diendus oleh pihak kepolisian dan juga BNN ya. Yang tadi dikatakan 4 hektar luar biasa. Besok akan dimusnahkan ini 4 hektar di Aceh. 4 hektar, jadi tim saya sudah tim dari BNN RI sudah ada di sana. Luar biasa. Untuk melakukan pemusnahan 4 hektar lebih ya. Itu bisa memproduksi berapa kilogram itu 4 hektar? Jadi kita lihat jenis ada usia tumbuh sama tingginya yang sudah tertanam.
Oke. Jadi sekitar ada 5.000 batang yang sudah 3 meter dan ada juga 20.000 batang siap tanam, artinya masih dalam polybag. Oke, Nah ini oke. berkat informasi dari masyarakat memberikan informasi kepada BNN tentang adanya Baik. padang ganja ini sehingga ini bisa terungkap dan Ya. bisa dimusnahkan. Baik, ini kalau kita bicara soal ganja, Kang Asep ya, meskipun di sebagian medis juga digunakan, tapi harus legal, artinya ada izin khusus. Tapi bahwa ketika ada 4 hektar ini luar biasa, dan itu indikasi penyalahgunaannya pasti ada. Betul ya Kang Asep ya? Jadi soal ganja ini kita akan berhadapan dengan kelompok-kelompok tertentu. Pertama dengan kearifan lokal, sejenis ganja di beberapa tertentu sebagai pengobatan. Ya. Yang kedua kita berhadapan dengan kelompok-kelompok tertentu juga yang melegalkan ganja dengan data-data tertentu. Tapi sekali lagi, selama ganja termasuk golongan 1 dan itu dilarang bukan untuk pengobatan medis, ya haram hukumnya di Indonesia. Tapi kita akan berhadapan dengan kelompok-kelompok yang sekarang tidak hanya di Indonesia, termasuk dana dari luar mengalir kepada aktivis-aktivis di Republik Indonesia ini ya, supaya melegalkan ganja. Tidak hanya itu, di kota-kota besar sekarang banyak nanam di pot-pot. Oke. Ya, itu ketangkap juga ada beberapa daerah kan, tidak hanya di wilayah paling ujung barat, ujung timur, dekat kampung saya juga ada kan yang ketangkap. Di Jawa Barat. Sekali kan soal Jawa Barat, di kota besar, ibu kotanya ada kan yang ketangkap, ya Pak Kennedy lebih tahu soal ini. Nah, tapi soal ganja ini sebenarnya di lingkungan tadi, mahasiswa agak kurang laku. Itu pemakainya menengah ke bawah. Oke. Datanya. Jadi yang kebanyakan tadi, yang pilnya warnanya pink, ya yang agak sedikit ekstasi lah gitu ya, jenis-jenis ekstasi yang memang di kalangan tertentu tuh ada kelasnya. Jadi semacam kopi lah, kopi mana. Nah ini juga sama, narkobanya narkoba mana itu juga ada kelasnya. Tapi kalau ganja ini pada umumnya ya di kelompok-kelompok pemakai pertama. Tapi juga memang ada untuk jualan banyak tuh kan pakai truk itu ngangkut dari Aceh ke Riau, ke Medan ketangkap atau sampai Lampung, di Lampung ketangkap misalnya lolos, baru ketangkap di Serang, di Kalianda atau di Anyer gitu kan. Ya. Tapi kadang-kadang lolos tuh sampai Jawa Tengah, sampai Jawa Timur. Dan terus merampat sampai Nusa Tenggara. Nah, itu juga fakta itu tidak bukan soal ganja ya. Kan disusupi dengan kearifan lokal atau kelompok-kelompok tertentu atau pengangkutan tertentu. Baik. Terakhir ke Pak Kennedy. Pak Kennedy, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat yang melihat adanya tindak tanduk yang mencurigakan terkait narkoba? Untuk menanggulangi narkotik atau narkoba di Indonesia, ya itu tidak saja atau tidak cukup dilakukan oleh aparat-aparat yang ada, BNN kah, polisi kah, itu perlu adanya partisipasi dari masyarakat turut menanggulangi peredaran gelap narkoba. Maka dalam hal ini juga kita dari BNN melakukan kegiatan-kegiatan atau program-program yang membuat masyarakat itu mengerti tentang bahaya narkoba, atau juga membentuk dari masyarakat adanya inti-inti atau relawan-relawan anti narkoba yang bisa menanggulangi minimal diri sendiri atau keluarganya tentang bahaya narkoba ini. Okay. Jadi program ini terus berlanjut sehingga untuk mencerdaskan masyarakat tidak terpengaruh oleh narkoba. Baik. Terima kasih. Tentu ada efek samping yang bisa merusak tubuh seumur hidup dan ini kemudian yang harus disosialisasikan akan bahaya narkoba. Tinggalkan narkoba, stop narkoba. Terima kasih Brigadir Jenderal Polisi Kennedy, PLT Deputi Pemberantasan BNN dan juga Ketua DPP Gerakan Nasional Anti Narkotika, Granat, Asep Iwan Iriawan. Terima kasih Bapak-Bapak.